Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dwi Putri dengan NIM 2314010358. Saya berasal dari kelas PAII. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penafsiran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Pertama-tama saya akan membacakan ayatnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad fa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dia tuju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penafsiran Quran surat An-Nisa 97 sampai 100. Yang pertama yaitu ayat 97. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tetap tinggal di tempat yang penuh dengan kezaliman dan tidak berusaha hijrah untuk mempertahankan iman mereka. Ketika mereka meninggal, para malaikat akan bertanya, "Mengapa kalian tetap tinggal di tempat yang zalim ini?" Mereka menjawab, "Kami lemah dan tertindas." Namun, Allah membantah alasan mereka dengan mengatakan bahwa bumi Allah itu luas sehingga mereka bisa berhijrah untuk menyelamatkan iman mereka. Islam tidak membenarkan seseorang tinggal di tempat yang membahayakan imannya jika masih ada kesempatan untuk berpindah ke tempat yang lebih baik.
Selanjutnya adalah ayat ke-98. Allah memberikan pengacuan kepada orang-orang yang benar-benar lemah seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak mampu berhijrah karena keterbatasan mereka. Allah memahami kondisi orang-orang yang benar-benar tidak bisa berhijrah dan tidak membebani mereka di luar kemampuan mereka. Selanjutnya adalah ayat 99. Allah tetap memberikan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang terpaksa tinggal di tempat yang tidak ideal, tetapi mereka selalu berharap pertolongan Allah. Orang yang terpaksa berada di lingkungan yang buruk tetapi tetap berusaha mempertahankan imannya akan mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Selanjutnya adalah ayat ke-100. Ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang berhijrah karena Allah untuk mencari kehidupan yang lebih baik, maka Allah akan memberinya banyak kebaikan dan rezeki. Jika seseorang meninggal dalam perjalanan hijrah, maka pahalanya tetap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah bentuk perjuangan dalam agama dan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah hubungan Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini dengan pendidikan. Ayat-ayat ini mengajarkan beberapa prinsip penting dalam pendidikan, terutama dalam membangun karakter, keberanian, dan keteguhan iman. Berikut beberapa kaitannya. Yang pertama yaitu pendidikan harus membantu seseorang menjaga iman. Pendidikan tidak hanya tentang ilmu dunia, tetapi juga harus membantu seseorang tetap teguh dalam keimanannya. Jika seseorang berada di lingkungan yang merusak imannya, ia harus mencari cara untuk keluar atau bertahan dengan iman yang kuat. Yang kedua yaitu pendidikan harus membangun kemandirian dan keberanian. Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang harus berani berhijrah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, ini berarti bahwa seorang siswa atau individu harus diajarkan untuk berani mencari lingkungan yang lebih baik demi kemajuan dirinya. Yang ketiga yaitu kesempatan untuk belajar ada di mana saja. Allah menyebut bahwa buminya luas, artinya kesempatan untuk belajar dan berkembang tidak terbatas pada satu tempat saja. Pendidikan tidak boleh terhambat oleh keadaan lingkungan dan seseorang harus berusaha mencari tempat atau cara belajar yang lebih baik agar belajarnya menjadi lebih kondusif. Yang terakhir yaitu tidak ada alasan untuk pasrah jika masih ada kesempatan. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh berdiam diri dalam kebodohan atau ketertinggalan jika masih ada cara untuk memperbaiki diri. Dalam dunia pendidikan, ini berarti bahwa siapapun yang harus berusaha belajar dan meningkatkan diri, bahkan jika harus berpindah ke tempat atau mencari guru yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai penafsiran Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini. Jika masih ada kurang, mohon maaf, ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.